Saya katakan menutup pintu rumah. Itu artinya apa? Mungkin rumah kita hanya sekedar menjadi tempat tinggal, tempat berlindung dari dinginnya malam, panasnya matahari. Tapi sungguhkah rumah juga menjadi sebuah gereja kecil, gereja mini, tempat suami, istri, orang tua, anak bisa duduk mengalami kehadiran Tuhan di dalam doa. Saudara dan saudari kita semua yang dikasihi oleh Bapa Surgawi. Kisah Zakheus menyadarkan kita bahwa Allah memang membenci dosa, tetapi Allah tetap mencintai pendosa. Maka seorang pendosa semestinya tidak pernah boleh merasa dirinya tidak berharga. Tidak pernah boleh merasa dirinya dibenci oleh Tuhan. Dan tidak pernah boleh merasa bahwa dirinya dibuang oleh Tuhan. Semakin manusia merasa dirinya berdosa, belajar dari peristiwa Zakheus, semestinya semakin juga manusia mau mencari dan menemui Tuhan, mendekatkan diri kepadanya. Persis seperti yang dibuat oleh Zakheus. Demikianlah sesungguhnya Tuhan juga mau menyapa kita. Tuhan juga mau hadir di rumah, dalam keluarga kita masing-masing. Hanya kerap kali kita manusia ini aneh. Aneh karena kita sudah berdosa, bahkan banyak berbuat dosa, bahkan hidup di dalam dosa. Namun masih juga jual mahal, saya katakan. Jual mahal dan cuek kepada Tuhan. Dengan menjauhkan diri dari Tuhan, kurang peduli akan Tuhan, menutup hati, menutup pintu rumah bagi kehadiran Tuhan. Saya katakan menutup pintu rumah, itu artinya apa? Mungkin rumah kita hanya sekedar menjadi tempat tinggal, tempat berlindung dari dinginnya malam, panasnya, teriknya siang, matahari. Tapi sungguhkah rumah juga menjadi sebuah gereja kecil, gereja mini, tempat suami, istri, orang tua, anak bisa duduk mengalami kehadiran Tuhan di dalam doa. Ini yang saya maksudkan. Dan kalau itu tidak terjadi, itulah sebuah simbol warna hidup di mana kita menjauh dari Tuhan, bahkan menutup pintu hati, pintu rumah kita bagi Tuhan. Mari kita hayati kasih Tuhan kepada pendosa, sebagaimana yang dinyatakan juga di dalam bacaan yang pertama. Ada ungkapan yang begitu mengagumkan. Tuhan, laksana butir debu di atas neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi, demikianlah seluruh jagat, seluruh alam raya di hadapan Tuhan. Sebuah ungkapan untuk menyadarkan kita akan kebesaran Tuhan di satu sisi, dan kekecilan, ketidakberartiannya kita di hadapan Tuhan. Dikatakan bagaikan debu pada neraca timbangan. Apa pengaruhnya debu pada timbangan? Apakah akan menaikkan timbangan sekian gram? Tidak, apalagi sekian kilo. Tidak ada efek, hanya debu. Dan itulah dunia, itulah kita. Kita hanya debu, kita hanya embun yang oleh kata sang kebijaksanaan di dalam bacaan pertama tadi mengatakan
hanya muncul seketika lalu lenyap. Kita cuma numpang lewat. Tetapi justru karena itu Engkau ya Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Semua orang Engkau kasihi dan dosa manusia tidak Kau perhatikan supaya mereka manusia kita ini bertobat. Saudara-saudari, kalau Allah demikian mengasihi kita para pendosa, maka mari kita manusia yang adalah sesama pendosa, kita juga saling mendukung untuk mencari Tuhan dan untuk mewujudkan tobat. Bukannya untuk saling cemburu, apalagi saling menjatuhkan. Kita harus menjadi pendosa yang akan selalu dicintai dan diberkati Tuhan. Dan Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua, di dalam doanya, mengungkapkan harapan supaya Allah menganggap kamu, kita semua maksudnya, layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, kehendak untuk berbuat baik, niat untuk hidup baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan, upaya-upaya kita untuk mewujudkan iman kita.